Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Jejak dua kampung yang lama tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali akibat kemarau panjang melanda wilayah Banten. Sejumlah warga kembali ke lokasi kampung tersebut untuk sekedar bernostalgia. Seperti inilah penampakan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame, Lebak, Banten. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan kampung, hingga hamparan sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga, kini muncul kembali ke permukaan setelah bertahun-tahun tertutup genangan air. Kampung ini dapat terlihat karena musim kemarau menyusutkan air yang sebelumnya menenggelamkan kampung ini. Desa Sukarame dan Desa Sukaraja adalah dua desa yang sebagian wilayahnya ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan Kairan 2015-2019. Lalu bagaimana situasi di sana? Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Andika Pratama di Lebak, Banten. Zefanya, selamat pagi. Saat ini tepatnya Anda berada di kampung yang mana yang akhirnya muncul kembali akibat kemarau panjang? Ya, kalau di belakang saya ini ada dua desa dulu, Okta dan juga saudara, namanya Desa Sukajaya dan juga Desa Sukarame. Tapi memang karena mau dibuat menjadi bendungan, akhirnya di sekitar tahun 2020 atau 2021 kalau tadi beberapa warga bercerita ini dilakukan pembebasan lahan untuk dibuat bendungan Karian yang ada di Lebak, Banten. Nah, tadi ketika saya sampai, ini memang cukup ramai sekali, Okta dan juga saudara, ada beberapa warga yang sedang memandangi beberapa kerangka-kerangka bangunan yang masih berdiri begitu ya, karena kita ketahui akibat dari dampak musim kemarau ini kemudian air atau debit air dari bendungan Karian ini menyusut. Kalau dari otoritas tempat menyebut sekitar 5% beberapa hari lalu airnya menyusut begitu ya. Nah, saya tadi bercerita begitu, mendengar cerita-cerita warga yang bercerita ketika mereka sedang bernostalgia melihat tempat tinggalnya zaman dulu. Nah, ada satu ibu-ibu ini yang saya tahan, Okta, karena saya mau mendengar cerita ibu ini. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pagi, Ibu bangun pagi-pagi ke bendungan Karian ini. Ibu boleh tahu namanya siapa dulu? Bu Rodia, Bu Rodiah. Ibu Rodiah dulu tinggal di desa apa, Bu? Boleh cerita? Desa Sukajaya, Sukajaya, Sukajaya. Ibu boleh majuan? Oke. Ibu di desa mana tinggal? Sukajaya. Sukajaya. Ibu dari tadi sama siapa aja kesini lagi ngapain? Lagi sendiri lagi ya, ini nostalgia gini ingat masa lalu gitu ya. Jadi, boleh dong diceritain masa lalunya ketika ibu melihat nih rumah-rumah ini. Apa yang ibu ingat waktu tinggal di desa? Ya, ingat kenangan masa lalu gitu, masa kecil kita main di kali, sekarang udah kayak begini gitu lah. Jadi iya, jadi gimana gitu ya. Ingat masa lalu gitu. Ibu dulu berarti sama siapa aja tinggal dan kenangan apa yang paling diingat waktu masih tinggal? Ya sama orang tua di sini kan, sama apa sih, sama adik-adik gitu ya. Sekarang udah pada jauh semua. Jadi kita ingat, iya. Soalnya udah pas bendungan ini kita apa sih pada mencar semua gitu. Jadi ingat masa lalu gitu. Masa lalu ya. Sedih Ibu ingat masa lalu ya. Orang tua saya sampai nggak ada gitu, kena banjir dulu. Oh, kena banjir dulu. Iya. Ibu kalau boleh tahu sekarang tinggalnya di mana? Ibu tinggalnya di Nagrog sekarang. Oke, apa perbedaan yang Ibu rasain ketika dulu tinggal di sini sama keluarga sama sekarang pindah, berasa manfaat atau bedanya bagaimana? Ya bedanya kayak lebih jauh dari saudara, jauh dari orang tua gitu. Kita kalau di sini kan kita tiap hari kumpul gitu. Kalau misalnya ibu keliling itu kumpul. Kalau sekarang mah agak susah gitu. Ya ketemu orang tuanya, iya. Soalnya pada jauh semua pada itu gitu. Ada perbedaan nggak? Ini kan sudah masuk musim kemarau juga. Nah, Ibu ada merasakan kesulitan-kesulitan yang dirasakan di tempat tinggal yang baru atau bagaimana? Ya kesulitan air sekarang ya, masanya ke musim kemarau kayak begini gitu. Jadi kalau dulu mah kan kita enak ya di pinggir kali, mau nyuci mau apa gitu. Sekarang mah agak susah, makanya banyak sedihnya gitu, kenangan itu banyak. Aduh. Aktivitas apa aja Ibu? Maaf sebelumnya kalau boleh tahu yang dilakuin karena dekat kali lebih banyak manfaatnya, apa biasanya aktivitas yang dilakukan? Ya beraktivitas kita misalnya ke nyuci apa gitu ya, kita enak gitu. Sekarang mah kita nyuci aja jauh, apalagi musim kemarau kayak begini, nggak ada air bersih, kesusahan gitu. Kalau sini kan waktu di air sini mah enak gitu, kita yang masih mau mandi tinggal jebur, mau nyuci tinggal itu. Kalau sekarang mah aduh lebih beli sekarang daripada dulu gitu. Tahun berapa Ibu kalau boleh tahu waktu itu? Dipindahnya kalau nggak salah tahun 2001.
tahun baru pas 2021 ya? ya 21 pas banjir bandang itu, habis banjir bandang pada itu semua. Oke. Ketika Ibu pindah ada bantuan yang dikasihkah mungkin sudah diterima? Ya mungkin ada kali. Oke. Soalnya kalau dia kan saya mah dulu sudah di sana, cuma orang tua masih di sini, rumah orang tua di sini, rumahnya udah nggak ada itunya waktu kena banjir bandang gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Rodia. Selamat bernostalgia kembali. Itu dia tadi Okta cerita dari salah satu warga. Memang kalau dari tadi rata-rata di sini warga itu banyak yang menitikan air mata juga karena mereka flashback lagi momen-momen bersama keluarga yang disebut memang ada banyak sekali manfaat yang mereka rasakan sebenarnya ketika tinggal di sini, seperti karena dekat kali mencuci pakaian gampang, untuk sandang pangan juga katanya untuk memasak dan lain-lain ini cukup gampang. Tapi memang mereka pada akhirnya dipindah ke beberapa lokasi yang dimana tersebar katanya tidak diberikan satu tempat atau bagaimana ketika dilakukan pembebasan lahan, tapi memang berdasarkan keuangan masing-masing ini kemudian mencari rumahnya lagi. Dan memang tadi disampaikan warga ada sedikit kesulitan di mana di musim kemarau ini air bersih ini menjadi salah satu yang masih dibutuhkan oleh warga setempat, khususnya yang dulu tinggal di desa Sukarame dan juga Sukajaya ini. Demikian Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang, dan juru kamera Andika Pratama dari Lebak, Banten.